Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 22 November 2024. Hari ini kita peringati Santa Sisilia, perawan dan martir. Kisah mengenai Sisilia kurang begitu jelas. Namun dalam buku-buku kuno, cerita-cerita kuno, dikisahkan bahwa Sisilia adalah seorang gadis Roma yang saleh dan telah menjadi Kristen. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang amat kaya. Ia sejak kecil berikrar untuk memberikan hidupnya kepada Allah secara murni dan tidak akan menikah. Namun ketika dewasa, orang tuanya mempertunangkan dia dengan Valerianus, pemuda yang berhati baik, jujur, namun masih kafir. Sebagai seorang anak, ia menuruti keinginan orang tuanya dan tidak menolak. Namun ia terus mencari jalan agar ikrarnya untuk hidup murni di hadapan Allah tetap bisa dipertahankan. Ia yakin Tuhan akan membantu dia. Dengan keyakinannya, ia mengikuti dan menghormati orang tuanya untuk menikah dengan tunangannya. Sebelum upacara pernikahan, Sisilia berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan ketika selesai upacara pernikahan, ia bersama sang suami masuk kamar untuk malam pertama. Dengan berani Sisilia berkata kepada suaminya, "Suami, aku akan menceritakan kepadamu rahasia pribadiku. Aku mohon engkau mendengarkannya dengan sepenuh hati dan tetap menerima aku sebagai istrimu. Engkau harus tahu bahwa aku punya seorang malaikat yang selalu menjaga aku. Jika engkau berani menyentuh aku sebagai suami istri, maka malaikatku akan marah dan kamu tidak akan bisa menanggung penderitaan dari malaikat itu. Namun jika engkau menghormati keperawananku, malaikat itu akan mencintai engkau." Maka sang suami berkata, "Tunjukkanlah malaikat itu kepadaku. Jika ia berasal dari Tuhan, maka aku akan mengikutinya, mengikuti kemauanmu dan ikrarmu." Sisilia menjawab, "Jika engkau percaya dan mau dibaptis menjadi Kristen, engkau akan melihat malaikat itu." Maka Valerianus menyetujui hal itu. Ia disuruh menghadap Paus Urbanus untuk dibaptis. Di sana ia mengalami suatu penampakan ajaib dan mendapat pengetahuan tentang iman. Ia bertobat dan dipermandikan oleh Paus Urbanus. Ketika kembali ke rumah, ia mendapati Sisilia sedang berdoa didampingi seorang malaikat yang membawa 2 mahkota bunga. Satu untuk Sisilia, satu untuk Valerianus.
Sang suami sangat terharu menyaksikan hal itu dan ia mendukung apa yang menjadi keinginan Sisilia. Waktu itu penganiayaan terjadi kepada orang-orang Kristen. Dikejar-kejar, dianiaya dan dibunuh. Dengan rajin, Sisilia dan suaminya menguburkan jenazah orang-orang Kristen yang dibunuh. Akhirnya Valerianus ditangkap dan dihukum mati bersama adiknya dan seorang tentara Romawi yang bertobat. Tak lama kemudian Sisilia pun ditangkap dan diadili. Ia menolak dengan tegas untuk mengingkari imannya. Maka ia pun disiksa dengan bermacam-macam cara, tetapi sia-sia saja. Ia tidak mati. Akhirnya ia dipenggal dan mati sebagai martir. Kita bersyukur atas kegiatan Sisilia ini dan merahmat Tuhan agar kita pun tetap berani mempertahankan iman demi keselamatan kekal. Saudara-saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini dari bacaan yang pertama dari kitab Wahyu melanjutkan kisah kemarin di mana akhirnya sang anak domba memakan gulungan kitab dan rasanya amat manis. Dari bacaan Injil, Yesus marah mengusir semua pedagang di bait Allah dan berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Jangan dijadikan sarang penyamun." Saudara-saudaraku terkasih, dari kisah Sisilia semakin jelas bahwa konsekuensi menjadi anak-anak Allah adalah kemartiran. Berbagai macam kemartiran bisa kita alami. Tidak harus mati, tapi banyak tantangan, kesulitan dan hambatan, dan kita tetap bertahan karena kita murid Kristus. Itu termasuk kemartiran. Maka saya mengajak pertama-tama untuk menyadari kita adalah martir Kristus yang siap mempertahankan iman demi kerajaan Allah. Dan itu harus dilakukan dengan cara membuka gulungan kitab, memakannya, merenungkannya dan melaksanakan. Gulungan kitab itu kita sadari sebagai sabda dan kehendak Allah yang harus kita lakukan. Dan orang yang benar-benar mengikuti kehendak Allah hendaknya menjadikan dirinya bait Allah. Yesus marah dan mengusir para pedagang karena mereka mencemarkan bait Allah. Memang awalnya para pedagang itu dan penukar-penukar uang membantu orang-orang yang akan beribadat di bait Allah. Mereka menyediakan bahan-bahan persembahan dan uang yang dipakai untuk persembahan, sehingga mereka tidak perlu untuk membawa persembahan dari tempat-tempat yang jauh. Mereka memudahkan orang beribadat. Tapi sayangnya setelah mengetahui keenakannya, mereka akhirnya menjadikan bait Allah sebagai pasar untuk mencari keuntungan. Itulah yang dikritik oleh Yesus. Jangan sampai kita menjadikan bait Allah, hati kita, di tempat yang terkotori oleh nafsu-nafsu manusia.
Orang membantu baik, tapi karena nafsu keserakahan berubah dari tempat untuk mencari keuntungan. Bahkan kalau perlu ada penipuan. Kita disadarkan bahwa hati kita adalah bait Roh Kudus. Maka jangan sampai kita kotori dengan hal-hal yang tidak layak di hadapan Allah. Biarlah hati kita tetap suci dan murni sebagai bait Roh Kudus yang akan selalu membimbing dan menuntun kita. Mari bersama-sama kita jaga hati kita sebagai bait Roh Kudus dengan hidup suci dan murni di hadapan Allah, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Seperti Santa Sisilia, kita akan mempertahankan iman sampai Tuhan menyambut kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan Santa Sisilia yang rela mempersembahkan hidupnya demi iman dan demi keselamatan jiwanya. Semoga semangat yang sama kami miliki, dengan berani hidup suci dan murni, menjaga hati agar tetap suci, terbebas dari pencemaran dunia, ego-ego dan kedagingan, agar akhirnya kami layak untuk hidup suci di hadapan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau sambut dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang pesan ekonomi Engkau beri keberhasilan usaha-usahanya, agar mereka tetap merasakan kasih dan perlindungan-Mu. Buatlah agar akhirnya semua orang semakin mencintai Engkau. Untuk itu, jaga, bimbing dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan dan saya ajak untuk terus mengusahakan pola hidup sehat, agar kita tetap sehat dan terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih semua usaha panjenengan dalam ambil bagian untuk menghadirkan kerajaan Allah bersama gereja, lewat lingkungan, lewat wilayah, lewat paroki, dengan doa-doa, pemberian tenaga, waktu dan karya, serta dana yang sungguh akan menjadikan segera datangnya kerajaan Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati